Hello Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang rilis di tahun 2021. Film yang berjudul Bliss dibintangi oleh Salma Hayek dan Owen Wilson ini diproduksi oleh Amazon Film. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang terjebak dalam menjalani hidup di dua dunia. Penasaran dengan dunia seperti apa yang ia jalani? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja enjoy the show! Film diawali adegan di mana seorang pria bernama Greg Whittle yang sedang terlihat asik menggambar beberapa pemandangan dalam imajinasinya. Bahkan ia sampai mengabaikan telepon yang berdering di mejanya. Namun tidak berapa lama putrinya yang bernama Emily menghubunginya. Dalam percakapannya, Emily ingin mengundang Greg untuk dapat hadir di acara kelulusannya. Oh ya gengs, Greg ini pasca perceraiannya menjadi pribadi yang sangat kurang fokus dengan segala aktivitasnya, apalagi pekerjaannya. Hari-harinya itu banyak diisi dengan kegiatan menggambar apapun yang ada dalam pemikirannya. Dan dia meyakini bahwa objek yang menjadi gambarnya itu adalah sebuah hal yang nyata. Tidak berapa lama Greg menerima panggilan untuk segera ke ruangan atasannya. Alih-alih bukannya memenuhi panggilan bosnya tersebut, Greg malah kembali asik menggambar. Sampai-sampai rekan kerjanya harus mendatanginya hanya sekedar mengingatkan bahwa ia sudah ditunggu di ruangan bosnya. Sebelum ia menuju ruangan bosnya, tiba-tiba ia melihat obat yang biasa dikonsumsinya sudah mulai habis. Greg pun mencoba memesannya kembali lewat petunjuk resep tercantum. FYI gengs, Greg ini menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk membeli obatnya secara online. Padahal bosnya sudah menunggu di ruangannya sejak tadi. Sampai akhirnya ia diingatkan kembali via telepon bahwa atasannya yang bernama Bjorn telah menunggunya. Singkat cerita, akhirnya ia bergerak menuju ke ruangan bosnya. Di ruangan ini, Bjorn mengeluhkan penurunan kinerja dan ketidaktelitian Greg dalam bekerja dan mengakibatkan perusahaan merugi. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk memecat Greg dari perusahaannya. Gerakan Greg yang bangun dengan spontan dari duduknya secara tiba-tiba membuat Bjorn terjatuh dan terbentur meja hingga tewas di tempat. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Greg kemudian berusaha menyembunyikan mayat Bjorn di balik tirai jendela ruangannya. Dan Greg pun berhasil keluar dari ruangan bosnya tanpa dicurigai. Di sebuah kedai minuman, Greg bertemu seorang wanita yang mengatakan bahwa Greg adalah sosok yang nyata. Greg yang nampak kebingungan maksud dari perkataan wanita itu tiba-tiba dipertontonkan sebuah kekuatan telekinetik yang dimiliki wanita tersebut. Singkat cerita, wanita bernama Isabel tersebut tahu apa yang baru saja Greg lakukan terhadap bosnya. Dan ia bersedia membantu Greg untuk membuat sebuah alibi peristiwa tersebut. Asalkan ia mau mengambilkan sebuah kalung jimat miliknya yang berada di toilet yang dipegang seseorang yang nyata. Kalung jimat ini berisikan kristal berwarna kuning yang mampu memanipulasi dunia yang menurut Isabel palsu ini. Greg mengatakan kenapa Isabel tidak mengambilnya dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Karena kekuatannya tidak bisa digunakan kepada orang yang nyata, termasuk Greg yang menurutnya adalah sosok nyata. Isabel mengatakan dunia ini diisi oleh orang-orang yang palsu semuanya. Hanya beberapa saja yang sosoknya nyata. Mendengar penjelasan ini, Greg masih terlihat bingung. Setelah kalung tersebut sudah di tangan Isabel, kini waktunya Isabel membantu Greg untuk membuatkan sebuah alibi yang dijanjikannya. Dengan keluarnya Greg dari kedai di saat Bjorn jatuh dari jendela ruangannya, sudah merupakan alibi yang cukup kuat bagi Greg. Isabel juga menyarankan Greg untuk menjual handphonenya saat itu. Karena menurutnya ia tidak memerlukan handphone di dunia simulasi palsu ini. Isabel kemudian membawa Greg ke tempat tinggalnya yang bertemakan outdoor. Ia menyarankan sebaiknya Greg tinggal bersamanya untuk sementara waktu sampai situasi terasa aman. Malam harinya di TV memberitakan mengenai kematian Bjorn yang dinyatakan penyebab murni kecelakaan.
Sampai di sini Isabel masih berusaha meyakinkan Greg bahwa dunia ini tidaklah nyata. Greg kemudian menceritakan hal-hal dalam pikirannya yang ia tuangkan dalam sebuah gambar. Saat Isabel melihat gambar-gambar tersebut, ia memastikan pada Greg bahwa semua yang ada pada gambar tersebut adalah nyata, namun berada di dunia yang lainnya. Greg makin merasa bingung dan tidak tahu harus bersikap apa. Sampai pada suatu gambar seorang wanita yang ternyata adalah sosok Isabel. Isabel mengatakan padanya bahwa Greg adalah kekasihnya di dunia yang lain. Lanjut ke adegan di mana Emily, putri dari Greg, menemui adiknya untuk membantu mencari di mana keberadaan ayah mereka. Emily ingin menemuinya langsung untuk mengundangnya di acara wisuda kelulusannya. Namun si adik tidak menggubrisnya karena masih memiliki kecewanya. Seiring berjalan waktu, Greg dan Isabel pun semakin intim. Mereka bersenang-senang dan bahagia bersama. Apalagi kristal kuning yang dikonsumsi Greg dapat menjadikan dirinya memiliki kekuatan yang serupa dengan Isabel. Sementara Emily masih berusaha keras menemukan di mana ayahnya berada. Karena kristal kuning yang sudah menipis, Isabel memutuskan untuk menemui Kendo, si pembuat kristal. Saat Greg sedang menunggu, tiba-tiba Emily menemukannya dan berniat membawanya pulang, namun karena ia sedang menunggu Isabel, hal itu tidak dapat dilakukannya. Greg mengatakan pada Emily ia akan datang bertepatan pada hari kelulusannya nanti. Namun Emily mengatakan sudah terlambat, karena acara itu telah selesai 2 minggu yang lalu. Karena melihat ayahnya yang linglung, Emily tidak mau memaksanya untuk ikut bersamanya saat itu juga. Ia pun memberikan nomor telepon kepada ayahnya agar ayahnya bisa menghubunginya kapanpun. Isabel yang melihat hal itu mengingatkan Greg bahwa putrinya tidak nyata, termasuk dunia yang dijalani saat ini. Saat sedang berjalan, di belakang mereka ada seorang berkendara van berniat jahat mengikutinya. Greg memohon pada Isabel agar memberikan sebuah kristal kuning padanya, tentunya agar ia kembali memiliki kekuatan. Esok harinya Greg pergi mencoba menghubungi putrinya. Namun karena tidak ada respon, ia pun hanya bisa menitipkan pesan lewat mesin. Mengetahui Greg mencoba menghubungi putrinya, Isabel kembali menegaskan bahwa putrinya bukanlah sosok yang nyata dalam hidupnya. Hal itu Greg merasa kecewa, tidak percaya, dan hendak memutuskan hubungannya dengan Isabel. Tidak putus asa, akhirnya Isabel mengeluarkan kristal biru yang berfungsi mengeluarkan mereka dari dunia simulasi ini untuk kembali ke dunia nyata. Come on, baby. We have to exit this stupid simulation. Usai menggunakan kristal biru tersebut, tiba-tiba Greg berteleportasi ke di mana terdapat sebuah mesin dengan rangkaian otak di dalamnya. Di ruangan ini juga terdapat beberapa orang dengan kondisi yang seperti Greg. Di ruangan ini Greg dipanggil dengan sebutan Dr. Whistle, sementara Isabel bernama Dr. Clement. Dr. Whistle melihat sebuah monitor yang terpampang wajah putrinya Emily. Dr. Clement menjelaskan bahwa yang ia lihat adalah orang buatan palsu. Melihat Dr. Whistle yang masih kebingungan, Dr. Clement memutuskan untuk mengajaknya makan siang. Saat di luar gedung, Dr. Whistle hanya bisa terdiam menatap dunia yang benar-benar berbeda dari dunia sebelumnya. Dunia yang kini lebih modern dan berwarna. Di dunia ini ia juga melihat beberapa orang dalam mode seperti hologram. Dr. Clement menjelaskan bahwa hologram sedang tren di dunianya ini. Perpaduan ilmu teknologi dan pengetahuan. Dalam sela-sela percakapannya, Dr. Whittle melihat sendiri bahwa apa yang selama ini ia gambarkan terpampang nyata di hadapannya. Sementara itu, Emily, putri Greg, masih tetap berupaya menemukan ayahnya. Meski Dr. Whittle saat ini sedang menjalani peristiwa yang ada dalam pemikirannya,
Namun hingga saat ini ia belum mampu mengingat apapun. Namun Dr. Whistle mengaku senang dan bahagia berada di dunia yang sekarang. Dr. Clement menjelaskan asal-muasal dunia ini yang dibangun oleh seorang investor yang bersedia menggaji atau membayar cuma-cuma semua penduduknya hanya untuk berkreasi dalam hal dan bidang apapun. Dr. Clement sendiri menciptakan sebuah mesin yang disebut Brain Box. Mesin yang mampu membuat orang yang menggunakannya membuat simulasi dunianya sendiri. Adapun tujuan diciptakan Brain Box ini yaitu agar setiap orang yang telah menjalani dunia simulasinya akan merasakan perasaan yang lebih tenang, bahagia, dan menghargai waktu dan dirinya. Dalam suatu kesempatan, keduanya menghadiri salah satu gathering yang dihadiri para ilmuwan. Salah satu ilmuwan yang hadir sempat mengingatkan Greg agar Dr. Clement lebih berhati-hati dalam eksperimennya. Dr. Clement yang menyadari bahwa eksperimennya dipandang sebelah mata oleh ilmuwan lain memutuskan pergi dari acara tersebut. Suatu ketika akhirnya Dr. Clement mempublikasikan hasil eksperimennya tersebut kepada publik dan menjadikan Dr. Whittle sebagai narasumber orang yang telah menjalani eksperimen dari Brain Box ciptaan Dr. Clement. Semua pertanyaan yang diajukan Dr. Clement dijawab dengan gamblang oleh Dr. Whittle karena dirinya adalah saksi hidup yang menggunakan Brain Box penemuan dari Dr. Clement. Di sela-sela pembicaraannya, tiba-tiba muncul hologram Emily, putrinya yang hadir di antara penonton. Seketika Dr. Whittle terdiam dan pada akhirnya acara kembali ditutup oleh Dr. Clement. Saat acara perjamuan, tidak sengaja Greg kembali melihat hologram Emily. Ia pun mengikutinya sampai saat ia menanyakan kepada hologram tersebut apakah dirinya nyata. Dan hologram tersebut tiba-tiba saja semakin jelas terlihat dan mengatakan bahwa dirinya adalah nyata dan Greg adalah ayahnya. Emily berusaha menjelaskan di tengah kebingungan Greg bahwa Greg mengalami sedikit gangguan mental kejiwaan. Emily mencoba memancing kembali ingatan-ingatan ayahnya di masa lalu dan mengatakan bahwa suatu hari nanti ayah harus memilih dunia yang akan dijalani. Walaupun saat ini dunia tersebut tampak nyata, baginya Emily hanya berpesan agar ayahnya melakukan yang terbaik. Melihat keributan di bawah, Dr. Whittle mencoba membantu Dr. Clement untuk keluar dari keributan tersebut. Dengan mengkonsumsi kristal kuning, akhirnya Dr. Whittle bisa keluar dari tempat itu. Di luar gedung terlihat banyak hologram yang mengalami transisi perubahan wujud, yang menurut Dr. Clement disebabkan kebocoran antara dunia simulasi dan dunia nyata. Mereka pun pergi menuju lab untuk kembali menggunakan Brain Box agar bisa kembali ke dunia simulasi untuk mengambil kristal biru, karena hanya di dunia simulasilah kristal tersebut diproduksi. Sesaat kemudian mereka pun sudah berada di dunia simulasi dan langsung mencari Kendo, si pembuat kristal biru. Saat dalam proses pencarian, Greg tidak sengaja melihat Bjorn, bosnya yang sebelumnya telah dinyatakan meninggal. Ia pun bergegas menghampiri dan bertanya kepada Bjorn bagaimana bisa ia masih hidup, sementara beberapa waktu lalu ia telah tewas dan terjatuh dari ruang kerjanya. Karena perilaku yang rusuh, Greg pun dijauhkan oleh pihak security setempat. Isabel pun membawanya pergi dari tempat itu. GP, they rebooted him. Come on. Kendo, we need blue crystals. Setibanya di tempat Kendo, Isabel langsung menodongkan senjata dan memaksa memberikan kristal biru yang sedang dicarinya. Saat ingin memberikan kristal tersebut, tanpa diduga tiba-tiba Isabel langsung menembak Kendo hingga tewas. Greg yang melihat kejadian itu diyakini Isabel bahwa Kendo tidak tewas dan akan kembali ke dunia nyata. Tidak berapa lama polisi datang ke lokasi tersebut dan memburu mereka. Sementara itu, Emily kembali mendatangi Arthur adiknya untuk membantu menemukan kembali ayah mereka. Di tempat berbeda, Greg dan Isabel tengah bersiap mengkonsumsi kristal biru tersebut agar mereka dapat kembali ke dunia nyata. Namun karena kristal tersebut tidak mencukupi, Greg menyarankan agar Isabel membunuhnya. Karena hanya dengan cara itu Greg bisa kembali ke dunia nyata tanpa mengkonsumsi kristal biru. Singkat cerita, karena mereka sudah dikepung polisi, akhirnya diputuskan Isabella yang menggunakan kristal tersebut dan Greg tetap berada di dunia palsu.
Apalagi Greg juga merasa lebih nyaman tinggal di dunia palsu karena ia memiliki keluarga yang cukup peduli dengannya. Greg yang berhasil melarikan diri dari kejaran polisi terus bergerak dan melangkahkan kakinya. Dan pada akhirnya ia menyambangi sebuah klinik kejiwaan di mana terdapat beberapa pasien yang memiliki keluhan serupa dengannya. Greg pun memulai terapinya dengan menceritakan semua yang ia alami sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Suatu ketika akhirnya Greg dipertemukan kembali dengan putrinya Emily, dan film pun tamat. Buat kalian yang masih bingung, berikut ini saya akan ulas sekali lagi secara singkat alur ceritanya ya gengs, karena film ini benar-benar mengandung banyak sekali spoiler. Greg adalah seorang duda cerai dengan memiliki 2 orang anak yang bernama Arthur dan Emily. Adapun alasan perceraiannya kalau menurut saya adalah karena alasan gangguan kejiwaan yang dialami Greg. Di scene awal kita lihat Greg yang sudah mulai kehabisan obat penenang yang biasa ia konsumsi. Disinilah titik awal dari halusinasi Greg terjadi dan tidak terbendung. Dalam pikiran Greg, bosnya tewas dan terjatuh dari lantai ruangannya. Pada kenyataannya, Greg baru saja menenggak pil kuning yang dibenamkan Isabel ke minumannya, hingga membuat delusi yang tampak nyata, termasuk segala kekuatan yang dipertontonkan Isabel. Ditambah Isabel yang selalu membuat cerita karangan dan membuat Greg semakin terbawa. Di kehidupan sebenarnya, Greg tidak pernah dipecat, melainkan ia mangkir dan tidak kembali ke kantornya. Isabel ini sebenarnya adalah seorang tunawisma yang awalnya hanya memanfaatkan Greg untuk mengambil sejenis narkoba di dalam toilet. Apalagi handphone satu-satunya milik Greg dijual oleh Isabel. Tentunya bertujuan agar Greg memutus komunikasi dengan orang-orang terdekatnya, hingga ia bisa leluasa mempengaruhi pikiran Greg. Itulah makanya putrinya Emily tidak dapat menemukannya di kantornya, dan berusaha mencari ayahnya selama berbulan-bulan. Dan selama waktu itu pula, Greg menjadi seorang gelandangan dengan gangguan kejiwaan di bawah pengaruh narkoba. Seiring berjalannya waktu, efek dari narkoba kristal kuning mulai memudar, dan membuat Greg mulai meragukan semua perkataan Isabel. Karena takut Greg tersadar dan meninggalkannya, Isabel memberinya kristal biru, sebuah narkoba yang memiliki dosis lebih tinggi. Itulah makanya tercipta visualisasi dunia yang menurut Greg nyata, dengan suasana berwarna dan lebih modern. Adapun penjelasan mengenai orang hologram yang dilihat Greg, itu dikarenakan efek kristal biru yang mulai memudar, yang mengakibatkan kesadaran Greg semakin pulih, dan ketika kesadaran Greg berangsur normal, yang ia saksikan adalah visual kebocoran antara dunia hologram dan dunia nyata, serta penampakan putrinya Emily. Khawatir Greg akan pulih, Isabel kembali mempengaruhinya untuk seolah-olah kembali ke dunia palsu dan mencari kristal tersebut. Dan di momen-momen inilah Greg pada akhirnya tidak lagi mengkonsumsi kristal tersebut, dan secara perlahan ingatan dan mentalnya mulai kembali normal. Sampai akhirnya ia memutuskan melapis di sebuah klinik untuk mendapatkan pemulihan lebih lanjut. Dan pada akhirnya kini Greg tidak lagi bergantung pada obat penenang dan dinyatakan sudah kembali pulih.